Assalamualaikum, selamat jumpa sobat semuanya di channel YouTube saya ini, @ahmadsoleh71, dengan sajian beragam keilmuan mulai dari catur dan sport lainnya, teknik elektro, fisika dan sains lainnya, serta literasi dasar seputar kajian keagamaan dan budaya. Dan untuk membantu sobat semua dalam menyimak sesuai bidang yang diminatinya, insya Allah saya usahakan menyajikannya secara terjadwal ya, dengan jadwal tayang berdasarkan hari-harinya sebagai berikut. Terima kasih atas kunjungannya dan selamat menyimak. Dan sesuai jadwal di hari Selasa ini saya akan membahas seputar fisika dan sains. Assalamualaikum, selamat malam sobat semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang fakta kekekalan waktu atau keabadian waktu, yang mana fakta ini diungkap oleh berbagai kitab suci ya. Dalam Al-Quran misalkan, banyak sekali ayat yang bercerita tentang kekekalan di akhirat. Dengan kalimat khalidina fiha. Kalau orang di surga nanti khalidina fiha, kekal selama-selamanya. Kekal abadi di dalamnya. Begitu juga ada orang yang di neraka itu juga ada yang kekal ya. Khalidina fiha abadan. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, konsep kekekalan waktu ini bisa dibuktikan secara empiris ya. Melalui perhitungan yang ilmiah berdasarkan teori fisika kuantum. Dan nanti saya akan membuktikan dalam perhitungan sederhana berdasarkan teori relativitas waktu yang dicetuskan oleh seorang fisika terkemuka abad ini ya, yaitu Albert Einstein. Dan akan didapati bahwa memang konsep kekekalan waktu ini nyata bisa terjadi ya. Dan itu bisa dibuktikan dengan perhitungan ilmiah menurut teori fisika modern. Nah, sobat semuanya, sebelum ada teori fisika modern yang dicetuskan oleh Albert Einstein ya, dikenal dengan teori fisika klasik, di mana mungkin konsep relativitas waktu atau dilatasi waktu pada saat itu ya, yaitu konsep fisikanya zaman Isaac Newton itu belum dikenal, sehingga waktu didefinisikan hanya dilihat dari satu sistem objek di dalam ruang waktu yang sama. Namun menurut konsep dilatasi waktu, di mana Albert Einstein mengemukakan bahwa sebuah waktu akan berbeda jika dilihat dari objek dengan kecepatan yang berbeda, di mana kecepatan berbanding terbalik dengan dilatasi waktu atau delta waktu ya. Makin cepat objek itu bergerak relatif terhadap yang lainnya, maka waktu yang berjalan pada objek tersebut semakin lamban. Begitu sebaliknya ya. Intinya waktu adalah relatif. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya ungkapkan ya. Relativitas waktu atau ini bagian dari teori relativitas khusus yang dicetuskan oleh Albert Einstein. Ada 3 relativitas ya, yaitu relativitas panjang atau ruang, kemudian massa, dan waktu. Relativitas waktu ini berkaitan juga dengan kecepatan ya, di mana kecepatan adalah jarak dibanding waktu. Jarak atau panjang itu juga relatif ya, menurut teori Einstein. Waktu juga relatif, artinya kecepatan adalah jarak dibanding waktu, jarak relatif, waktu juga relatif, artinya kecepatan juga relatif ya. Jadi ini bisa kita pahami dengan analog sederhana ya, yang sudah pernah saya gambarkan di pertemuan sebelumnya. Ketika seseorang berada di dalam satu pesawat dengan kecepatan misalkan 800 km per jam, kemudian ditanyakan berapa kecepatan orang tersebut. Ini relatif jawabannya ya, tergantung dilihat dari objek yang mana gitu. Ketika dilihat dari objek luar pesawat, orang yang berada di luar, yang diam di landasan ya, tentu kecepatannya adalah
sama dengan kecepatan pesawat ya, yaitu 800 km per jam. Tetapi kalau dilihat dari orang yang di dalam pesawat, orang yang duduk di kursi sebelahnya, kecepatannya ada 0 ya. Karena sama-sama bergerak dengan kecepatan yang sama di dalam pesawat. Jadi seolah tidak bergerak. Jadi kecepatannya itu relatif, bisa 0, bisa 800 km per jam. Demikian juga waktu ya. Waktu juga relatif. Makin cepat objek ini bergerak relatif terhadap objek yang lainnya, maka waktu objek tersebut yang dialami juga akan semakin lambat. Dan ini dengan konsep ini kekekalan waktu bisa dijelaskan dengan mudah dalam teori relativitas. Nanti akan saya buktikan dengan satu perhitungan ya, perhitungan sederhana. Sobat semuanya, konsep relativitas waktu atau dilatasi waktu yang tadi saya ceritakan tadi secara sederhana diformulasikan oleh Albert Einstein sebagai berikut ya, di mana delta T1 atau dilatasi waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak itu adalah sama dengan delta T0 atau waktu yang diukur oleh pengamat yang diam dibagi dengan akar 1 minus V per C kuadrat, di mana V adalah kecepatan relatif antara kedua pengamat, antara kedua objek ya. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Jadi seberapa besar suatu objek bergerak relatif dibandingkan kecepatan cahaya berimplikasi pada perbedaan dilatasi waktu ketika dilihat dari objek lain yang bergeraknya berbeda, atau ekstrimnya yang satu bergerak cepat, yang satu bergerak diam. Disitulah ada dilatasi waktu atau perbedaan waktu. Sobat semuanya, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap formula dilatasi waktu atau relativitas waktu Albert Einstein tadi, saya contohkan dalam soal sederhana berikut ini ya. Jika seseorang berada di luar angkasa dengan kecepatan 0,8 kali kecepatan cahaya selama 10 tahun menurut pengamat yang di bumi, berapa lama orang tersebut berada di angkasa menurut pengamatan orang tersebut? Jadi tadi ini kita mencari waktu T1 ya, artinya waktu yang menurut pengamatan objek yang bergerak. Jadi waktu menurut pengamatan objek yang diam di bumi ya, jadi delta T0 sama dengan 10 ya, 10 tahun. Nah, kecepatan orang tersebut di angkasa ya, kecepatan relatif terhadap objek yang diam di bumi adalah 0,8 kali kecepatan cahaya. Jadi V sama dengan 0,8 C ya. Berarti V per C sama dengan 0,8. Nah, yang kita cari jadi berapa delta T1-nya. Nah, kembali ke formula atau rumus dilatasi waktu tadi, bahwa delta T1 sama dengan delta T0 dibagi akar 1 minus V per C kuadrat. Jadi delta T1 sama dengan 10 ya. Delta T0 kan 10 dibagi akar 1 minus 0,8 ya, karena V per C ini 0,8 kuadrat. Jadi delta T1 sama dengan 10 dibagi akar 1 0,8 kuadrat ketemunya 0,64 ya. Jadi delta T1 sama dengan 10 dibagi akar 1 dikurangi 0,64 yaitu 0,36. Jadi delta T1 sama dengan 10 dibagi 0,6 hasilnya adalah delta T1 ini 10 dibagi 0,6 adalah 16,67 tahun. Jadi orang tersebut lamanya waktu menurut pengamatan di bumi itu 10 tahun, sedangkan kecepatan waktu yang sebenarnya ketika dia berada di angkasa ya, yang dirasakan orang tersebut di angkasa menurut pengamatan dia adalah 16,67 tahun. Nah, jadi kalau ibarat kata ada dua orang bayi kembar ya, yang satu dibawa ke angkasa,
dengan kecepatan 0,8 kali ya selama 10 tahun, kemudian dia balik ke bumi pada 10 tahun akan datang. Nah, orang yang saudara yang di bumi tadi, si kembar itu yang saudara di bumi tadi, si anak itu saya masih 10 tahun ya. Tetapi saudaranya itu sudah remaja ya, sudah 16,67 tahun gitu ya. Ada beda waktu seperti itu. Itu adalah konsep dilatasi waktu. Contoh sederhana seperti itu. Nah, saya akan mencontohkan secara ekstrim sekarang. Ekstrim agar dicapai waktu yang kekal. Artinya, tadi waktunya kan selisihnya tidak banyak ya. 10 dan 16 itu tidak begitu banyak. Selisihnya cuma 6 tahun. Karena tadi waktunya hanya 0,8 kali. Tetapi kalau waktunya ini semakin mendekati kecepatan cahaya, jaraknya akan semakin jauh. Bisa jadi jaraknya bisa ratusan tahun atau ribuan tahun malah gitu ya. Semakin mendekati cahaya. Nah, nanti akan saya contohkan secara ekstrim ya. Bagaimana kalau kecepatan ini sama dengan kecepatan cahaya. Ya, ini contoh ekstrim. Kecepatannya adalah sama dengan kecepatan cahaya. Nah, sobat semuanya, soalnya mirip yang tadi ya, tetapi ini lebih ekstrim lagi. Yaitu kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Jadi, jika seseorang berada di luar angkasa dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya, selama 10 tahun menurut pengamat yang ada di bumi, berapa lama orang tersebut berada di angkasa menurut pengamatan orang tersebut ya. Jadi sama ya, delta T0 10 tahun ya tadi, itu waktu berdasarkan pengamat yang diam di bumi. Nah, kecepatan dia sama dengan kecepatan cahaya. Jadi V sama dengan C ya. Jadi kecepatan cahaya. Nah, berarti kalau V sama dengan C, V per C sama dengan 1 ya. Nah, jadi berapa waktu orang tersebut di angkasa? Delta T1 yang kita cari ya. Nah, kembali kita pakai formula relativitas waktu atau dilatasi waktu dari formulanya Albert Einstein tadi ya. Di mana delta T1 sama dengan delta T0 dibagi akar 1 minus V per C kuadrat. Nah, jadi delta T1 sama dengan 10 dibagi akar 1 minus V per C. V per C kan ini ya, sama dengan 1. Berarti V per C sama dengan 1. 1 dikurangi 1 kuadrat. Jadi delta T1 sama dengan 10 dibagi akar 1 minus 1 ya. 1 kali kan 1. Jadi hasilnya delta T1 sama dengan 10 akar 1 minus 1 kan sama dengan 0 ya. 1 kurang 1 0. Jadi akar 0. Nah, akar 0 ini adalah angka yang tidak terdefinisikan ya. Dimana kalau kita lihat akar ini kan semakin kecil angkanya, artinya akar di bawah 1, nilai apa itu 0, sekian 0,00 di bawah 1 semakin kecil, maka juga nilainya juga sangat kecil ya. Nah, 0 ini bisa kita asumsikan angka ekstrim yang sangat mendekati angka yang paling kecil. Itu cuma asumsi saja ya. Namun sebenarnya 0 itu kalau diakarkan memang tidak terdefinisikan, tapi bisa diasumsikan dia kecil tak terhingga ya. Kecil tak terhingga sehingga tak terdefinisikan gitu ya. 0 ini. Nah, jadi 10 dibagi tak terdefinisikan yang sangat kecil, maka bisa asumsikan nilai delta T juga tak terdefinisikan ya. Dengan nilai yang sangat besar tak terhingga ya. Jadi akar 0 itu kan angka yang nilai yang sangat kecil tak terhingga sehingga tak terdefinisikan ya. Jadi kalau bilangan dibagi dengan angka kecil yang tak terhingga, maka hasilnya adalah angka yang besar tak terhingga ya. Nah, jadi delta T1 ini bisa diasumsikan nilai yang besar tak terhingga. Nah, artinya kalau konsep waktunya bisa diasumsikan waktu yang lama dan tak terbatas selamanya. Disinilah konsep kekal itu terjadi ya. Jadi kalau delta T0 ini 10 tahun, maka delta T1-nya akan waktu yang tak terhingga. Jadi lama yang nggak ada batasnya. Itulah kekekalan waktu atau keabadian waktu.
Demikian ya sobat semuanya. Jadi secara empiris sangat mudah dibuktikan ya dengan perhitungan sederhana konsep relativitas waktu ini bahwa waktu abadi atau waktu yang kekal itu sangat mungkin terjadi. Makanya kalau misalkan di dalam kitab suci dalam Al-Quran banyak tertulis Allah bercerita tentang kekekalan waktu ya. Itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Bagi manusia mungkin bisa dibilang mustahil ya. Karena sampai sekarang pun rasanya juga tidak akan mungkin ya. Orang membuat media yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Ketika suatu objek mengalami kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya relatif dengan objek yang diam, maka dia akan mengalami kekekalan waktu ya. Jadi bagi Allah itu ya, kalau cerita tentang bagaimana neraka kekal, surga kekal, itu bukan sesuatu yang sulit ya. Tinggal dipindah saja itu objek itu, surga dan neraka tadi, di satu kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya, maka dia akan kekal. Waktu akan berhenti, dikekalkan oleh Allah ya. Jadi kalau dalam Al-Quran dulu iblis itu kan minta waktu yang panjang ya. Ketika diusir dari surga itu, apa permintaan? Minta waktu yang panjang sampai hari akhirat. Artinya seolah minta dikekalkan kehidupan dia sampai hari kiamat. Nah, itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah ya. Tinggal dipindah saja kecepatannya di alam mereka, alam jin itu sama dengan kecepatan cahaya. Otomatis waktunya akan berhenti ya. Akan kekal dia sampai hari akhir nanti ya, ketika dimusnahkan oleh Allah gitu ya. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.